Usulan Pak Prasetyo untuk mengangkat Pak Angga maupun Pak Juri itu kan juga yang setahu saya sampai saat ini belum ada persetujuan presiden lah. Itu baru usulannya Pak Prasetyo loh, gitu. Karena beliau juga sadar ya bahwa sebagai Menseknek itu pekerjaannya waduh luar biasa berat banget. Betul. Jadi kalau harus melayani wartawan nggak mungkin juga. Nggak mungkin gitu. Jadi memang harus ada orang khusus. Nah tapi kalau mau mengangkat Pak Angga maupun Pak Juri, ya dia harus dibuatkan perpres baru lagi, kepres baru untuk menunjuk dia sebagai jubir. Nah problemnya sudah ada perpres yang menunjuk PCO sebagai jubir. Nah apakah mereka akan diintegrasikan bersama atau tetap berdiri sendiri-sendiri? Nah kalau berdiri sendiri itulah kerumitan itu nggak akan hilang. Tapi kalau dijadikan satu, kerumitan itu berhilang dan PCO bisa ditingkatkan kembali kinerjanya dengan baik gitu ya. Meskipun di luar nggak apa-apa, tapi mereka hadir dari pagi sampai dengan presiden pulang gitu. Jadi tahu ketika wartawan butuh, Menseknek nggak perlu ngomong, nggak perlu harus menghindar wartawan takut didorstop. Ya presiden juga sudah ada PCO yang standby, katakanlah 24 jam mendampingi presiden. Jadi presiden nggak perlu bicara, presiden cukup bicara yang hal-hal penting saja. Kayak misalnya kemarin Paus meninggal ya, presiden cukup tapping aja bicara ke publik. Itu udah cukup gitu ya. Betul. Ada yang memang harus presiden menyampaikan sendiri ke publik, tapi ada juga yang bisa diwakilkan oleh juru bicara. Itulah fungsinya ya Mas Har. Betul. Jangan sampai juga kita kontak-kontak ke juru bicara, minta off the record atau latar belakang, di ghosting, jangan ya. Jadi itulah fungsinya juga komunikasi kita ya dengan wartawan. Juru bicara itu kalau boleh membandingkan ya sedikit ke belakang di eranya Pak SBY. Di era Pak SBY itu Presiden SBY hanya bicara hal yang penting dan utama, itu saja. Yang tidak bisa diwakilkan. Dan nggak bisa diwakilkan. Dan kalau yang mau detail, ya tanyalah juru bicara dalam negeri, Andi Malarangeng, atau juru bicara luar negeri, Dino Patijalal, itu untuk periode pertama. Nah periode kedua, Pak SBY juga nggak perlu ngomong hal yang kecil-kecil. Cukup kalau hal yang kecil serahkan ke Julian Adrin Pasa, juru bicara presiden untuk masalah dalam negeri, atau luar negerinya hubungi Teuku Faizasyah, juru bicara internasional yang sekarang beliau menjadi duta besar di Norwegia. Nah, kita menarik juga ya kalau lihat pola komunikasi dari presiden ke presiden berbeda. Tadi kita di awal membahas yang saat ini ya, bagaimana PCO yang saat ini masih harus banyak masukan begitu ya Mas Har, soal strukturnya, ditambah lagi dengan juru bicara baru. Nah kita bandingkan dengan eranya Pak Jokowi, saat kita bareng-bareng di istana juga Mas Har. Kan pada saat itu ada staf khusus bidang komunikasi. Presiden. Nah, apa yang berbeda dengan pola sekarang? Ada juga KSP waktu itu yang bisa berbicara atas nama istana. Jadi kalau kita kutip istana titik 2 itu ya dari pihak-pihak yang sudah ditunjuk, Mas Har. Dulu Presiden Pak Jokowi sebelum adanya staf khusus yang merangkap juru bicara presiden, itu memang sudah ada namanya kantor staf presiden. Nah di kantor staf presiden itu ada fungsi keempat, deputi 4, nah itu yang dia bicara. Tapi ketika Presiden Jokowi membentuk eranya Pak SBY, itu ada staf khusus itu itu diatur. Nah di era di eranya Pak Jokowi, jadi ada tim komunikasi yang awal-awal itu yang dipimpin oleh Ari Dipayana, ingat kan waktu itu. Tapi ketika dibentuk juru bicara, yaitu Johan Budi, Johan Budi lah yang menyampaikan keterangan presiden, meskipun juga tidak terlalu banyak yang bisa diperoleh dari media ya. Tapi kita tahu kemana begitu ya kalau jadi juru tapi bicara. Kalau ada apa-apa kita tahu. Kalau nggak Pak Menseknek, Pak Pratik, ya kita kejar juru bicara. Nah setelah periode kedua kan muncul juru bicaranya Pak Fajrul. Pak Fajrul juga jadi juru bicara, kita tahu arahnya kalau ada apa-apa kita tanya ke Pak Fajrul. Meskipun tidak semuanya bisa kita tanyakan ke beliau.